Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kepada baginda Rasulullah kita senantiasa bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya atas nama Zulfadli, NIM 1804010184, kelas Ekonomi Syariah 7E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian komprehensif keprodian untuk yang kedua kalinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro, serta ekonomi syariah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi mikro. Nah, ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang dalam skala kecil, di mana ilmu ekonomi mikro ini adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, berikutnya saya akan memaparkan sedikit tentang ruang lingkup ekonomi mikro. Adapun ruang lingkupnya yang pertama adalah interaksi di pasar barang, berikutnya perilaku penjual dan konsumen, berikutnya integrasi di pasar produksi, berikutnya teori nilai guna, berikutnya teori struktur pasar, berikutnya teori elastisitas harga, serta yang terakhir adalah pasar input. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi mikro. Adapun teori ekonomi mikro diantaranya yang pertama adalah teori harga, di mana teori harga ini menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual maupun pembeli melalui proses tawar-menawar. Nah, berikutnya ada teori produksi, di mana teori produksi ini digunakan untuk menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Nah, yang ketiga adalah teori distribusi, di mana teori distribusi ini adalah teori yang bertujuan untuk menganalisis upah tenaga kerja serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal atau biasa disebut dengan investor. Dan yang terakhir adalah teori konsumsi, di mana teori konsumsi ini adalah teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Nah, yang terakhir saya akan jelaskan dalam ekonomi mikro adalah contoh kebijakan ekonomi mikro itu sendiri. Nah, adapun contoh kebijakannya yang pertama adalah kebijakan harga terendah, di mana kebijakan ini diterapkan ketika kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan. Nah, kebijakan yang kedua adalah kebijakan harga tinggi. Nah, di mana kebijakan ini diterapkan apabila kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga yang yaitu dengan melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Nah, setelah ekonomi mikro yang telah saya paparkan, berikutnya yang akan saya jelaskan adalah ilmu ekonomi makro. Nah, perlu kemudian diketahui bahwa ilmu ekonomi makro ini adalah ilmu ekonomi yang mencakup skala yang besar atau skala luas, di mana ekonomi makro ini adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak aspek, baik itu masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, ekonomi makro ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam perekonomian, di mana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksananya. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuan ekonomi makro. Nah, adapun tujuannya yang pertama adalah tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Artinya begitu banyak lapangan kerja yang tersedia bagi pengangguran. Nah, tujuan berikutnya adalah produk nasional yang tinggi, berikutnya adalah keadaan perekonomian menjadi stabil. Nah, berikutnya neraca pembayaran yang seimbang,
dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan merata. Dan yang terakhir saya akan jelaskan dari ekonomi makro ini adalah tentang ruang lingkup ekonomi makro itu sendiri, di mana ruang lingkupnya diantaranya adalah penentuan harga kegiatan perekonomian negara. Artinya bahwa ruang lingkup ini memiliki sejumlah pos pengeluaran, diantaranya pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Nah, ruang lingkup berikutnya adalah kebijakan pemerintah, dan ruang lingkup yang terakhir adalah pengeluaran agregat, artinya pengeluaran yang menyeluruh. Nah, yang terakhir saya akan memaparkan tentang ekonomi syariah. Nah, sebagaimana diketahui bahwa ekonomi syariah ini merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Tentunya bahwa ekonomi syariah ini berbeda dari sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalisme, sosialisme, dan sistem-sistem lainnya. Nah, definisi lain ekonomi syariah ini adalah usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas berdasarkan tuntunan Al-Quran, hadis, ijma para ulama. Artinya bahwa Al-Quran, hadis, dan ijma ini adalah menjadi landasan hukum ekonomi syariah itu sendiri. Nah, berikutnya saya akan memaparkan sedikit tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, di mana prinsipnya yang pertama adalah berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, prinsip yang kedua adalah kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Yang ketiga adalah melarang segala bentuk riba, karena sebagaimana diketahui bahwa riba ini dilarang dalam Islam. Nah, prinsip yang terakhir adalah kekayaan yang sudah memenuhi batas harus dibayarkan zakatnya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan dari ekonomi syariah adalah tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri, di mana tujuan yang pertama adalah diantaranya kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Nah, yang kedua persaudaraan dan keadilan secara universal. Yang ketiga kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.